Oke, kasih gaya bebas yuk. Gaya bebas. 1, 2, 3. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيل أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا حبيب سلام عليك Punten kang pamit. Aturun kang ngendi? Ampun dahar, Pak. Nggih pun sedaya pun Nggih. tarena. Oh, nggih nggih. Aturi lenggah ini narik parenan. Oh, nggih nggih, monggo pinarak kalian. Nggih. من به أبصرت دربي يا شفيع Nggih. Nggih. Saged wilujeng awit sapi mriki dumugi perjalanan dumugi inggih menika ampun wonten hal alam punapa ingkang suwun lan mugi-mugi mriki keluarga sedaya nggih naringan kawilujengan sehat wal afiat mboten wonten hal alam setunggal punapa nggih cekapi semanten. Nggih, matur nuwun sanget mateng Pak Mulyono lan sak keluarga saking Tanasri. Kula matur nuwun sanget dirawuhi kados ngaten kawontenanipun mbok mawon kathah kikaranganipun nyuwun pangapunten. Ampun kecewa mungkin kapan-kapan badhe sowan mriki mulih monggo pinarak. Mangke kula nggih kapan-kapan dolan mriku nggih. Ngapunten nggih. Nggih ngaten niki mawon mugi-mugi dugi griya nanti lancar, selamat mboten wonten alangan satunggal punapa matur nuwun sanget. Nggih, ngaten mawon. Matur sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara rutin yaitu pertemuan kelompok 7 anggota jemaah haji tahun 2022. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua yang alhamdulillah sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara rutin pertemuan kita yang pada kesempatan hari ini
ada atau bertempat di rumah saya di Sidabua. Ini memang besar sekali manfaat silaturahmi, antara lain ya kita saling bertemu, kemudian yang saya terkesan juga ternyata dari istri salah satu yaitu Pak Sumbono itu teman dulu kos bareng di IKIP Karang Malang, dan baru pernah dilalau dulu pas Pak Bono ketempatan saya berhalangan hadir. Iya. Nah ini juga salah satunya, kemudian sama Bu Nur juga, ternyata Bu Nur itu guru SMA Negeri Banyumas, tetangga dengan saya di Sokaraja. Dan yang lainnya, nah ini perkenalkan saya itu adik dengan Bu Eni atau Bu Arifin. Tidak lupa saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi sempat sehingga selalu bisa menyempatkan pada acara silaturahmi seperti ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf apabila di dalam saya sekeluarga di dalam menyambut atau menjamu ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian. Saya aturkan terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada Pak Jatmiko selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Oh, sambutan yang luar biasa. Sambutannya bagus sekali. Suguhannya juga istimewa, Ibu. Saya rasa semua yang rawuh sudah pada lega semua ini. Ya, mesti pada tersenyum karena perutnya teman-teman sangat ini merupakan sambutan yang baik sekali, istimewa Bu. Kemudian menginjak acara yang kedua, sambutan yang kedua yaitu sambutan kedua kita kepada Bapak Haji Sumbono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Bapak penasihat alumni Makkah Madinah rombongan 7 kloter 29 SOC Haji Ahmad Suedi yang kami hormati, Bapak-bapak haji, ibu-ibu aja, alumni Makkah Madinah rombongan 7 kloter 29 yang berbahagia, yang berhormati Rohinatul. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat ilahi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat yang luar biasa, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada sore hari ini ya saat yang kita tunggu-tunggu setelah tertunda kira-kira 1 bulan tidak bertemu
pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apa. Tentu kita merasa bergembira bisa bisa bersilaturahmi kembali. Ini adalah reuni Makkah Madinah Kloter 29 Ramadan 7 Kloter 29 yang selesai, yang putaran yang ke-10. Yang ke-10 setiap 2 bulan sekali, kecuali pada bulan ini. Jadi kira-kira sudah berlangsung 20 bulan. Nah, silaturahmi pada sore hari ini cukup istimewa. Dari silaturahmi atau pertemuan sebelumnya, istimewanya apa? Yang pertama, silaturahmi alumni jamaah haji pada sore hari ini, sekaligus juga silaturahmi setelah kita bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai acara halal bihalal. Cara wong desane ya purpuran ya, yang namanya silaturahmi ya tidak ada batasan waktu, tapi kebiasaan kita orang Jawa ya, kalau Idul Fitri itu kan pada apa ya, halal bihalal. Nek nang desa njaluk salam beti, matur kon sedulur 4 kilo. Jadi salah diatur-atur. Nah ini untuk pertemuan jamaah haji Kloter 29 SOC kali ini bersamaan atau sekaligus berkaitan dengan silaturahmi Idul Fitri. Untuk ini tidak ada kata yang pantas kami aturkan. Lewat kesempatan ini, saya pribadi dan keluarga pada kesempatan ini mengucapkan minal aidin wal faizin. Kami pribadi mohon maaf dan juga keluarga, barangkali banyak salah khilafnya. Kami sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ini ikrar kami yang pertama. Demikian juga barangkali ibu bapak, ibu-ibu ada salah dan khilaf pada kami, ya dengan tulus ikhlas kami pun sudah memberikan maaf kepada bapak dan ibu. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan yang kedua, ini nanti silaturahmi pada sore hari ini sedikit tampil beda. Kami akan memberikan door prize. Kemarin di grup saya WA, besok Rabu ya ada door prize. Nah ini saya bukan ngomong kosong, jadi ada door prize ini Pak. Siap pertanyaan. Ya, nanti ini ada 8 bungkus ini. Nggak usah tanya uang siapa dari mana, yang penting ada. Door prize-nya ya ringan-ringan saja lah. Jangan lihat isinya, tapi lihat untuk menambah semangat ya. Mungkin yang akan datang bisa diadakan lagi lebih meriah lagi, lebih banyak lagi, boleh. Ini untuk mancing Pak.
Kok ada respon, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini nanti ada 8. Busum ini yang menyiapkan begitu. Nah, caranya ya, terima kasih Busum. Ada 8. Nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang berhak menerima dengan menjawab pertanyaan. Gak diundi tapi menjawab pertanyaan. Ya nanti teknisnya saya jelaskan. 8 berarti yang tanya ya 8. Nanti kalau bisa menjawab benar dan cepat, paling cepat itu yang mendapat dobris. Pak Sarno ya Pak. Nah, nanti yang nanya ini ada 8 berarti orang 8. Yang nanya ya jangan ikut jawab. Ya, yang boleh jawab yang tidak nanya. Nanti yang nanya di sini ada 4 regu ya Pak. 1 Bapak nasihat. Kemudian regunya ada 4, ketua regunya 1, 2, 3, 4. Berarti 5, kurang 3. Kurang 3 wakil ibu-ibu. Wakil ibu-ibu. Butuhan rumah boleh. Monggo sambil nyiapkan pertanyaannya. Kemudian nanti ditambah yang lain boleh. Mungkin Pak Salut yang paling atas, yang datanya paling akhir untuk memberi pertanyaan. Kemudian Pak Ustadz Asep nanti masuk daftar penanya boleh. Nah, ini tampil beda. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dalam kegiatan pertemuan ini, sehingga lebih gersang, lebih bergairah. Ya, saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih teman-teman sudah begitu antusias, selalu berusaha hadir rawuh setiap ada jadwal pertemuan dimanapun tempatnya, ya apapun kondisinya, kecuali memang karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada pertemuan ini ada teman kita yang tidak bisa hadir, izin karena ada keperluan keluarga, yaitu 1 Mas Haji Santo beserta Bu Hajalina, suami istri. Kemudian Pak Kuat, sama tujuannya, pentingannya acara ngantar anak ke pondok. Kemudian Bu Rati, acara keluarga termasuk Mas Faiz dan Isa karena kepentingan pendidikan. Kemudian Pak Wata ini sekarang posisinya di Klaten ya, di Klaten, jadi aktivitasnya kebanyakan di Klaten sehingga tidak bisa hadir. Tapi ada titip salam pada Bapak Ibu. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentu pertemuan pada sore hari ini kita baru saja menyelesaikan ibadah kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Nah, alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan ibadah pada bulan puasa, berpuasa dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya, juga ibadah-ibadah yang lain tentunya, dengan harapan kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada bulan puasa tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
Nah, nanti tentunya akan ada tausiah setelah sambutan dari yang kedua dari Pak Suwedi. Nanti ini alhamdulillah Pak Haji Ustadz Haji Mustoli bisa rawuh setelah tenggelam selama 2 pertemuan apa ya. Ini bisa rawuh. Pak Mustoli sehat-sehat saja. Hanya karena kesibukan. Karena beliau sekarang jadi orang penting di instansinya. Ya selamat Pak Mustoli. Dan pada kesempatan ini juga bisa rawuh Pak Aris. Ini yang pertama dan seterusnya. Jangan hanya yang pertama karena dekat. Yang akan datang mohon untuk aktif bisa ikut rawuh. Ya nanti juga perlu disepakati untuk pertemuan yang akan datang. Kita kembali ke jadwal sebelumnya, yaitu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ini mau dimulai bulan ini atau bulan yang seharusnya kemarin 2 bulan. Bulan ini ya. Berarti kalau dimulai bulan ini nanti pertemuan yang akan datang 2 bulan lagi. Sekarang April berarti Mei Juni. Juni ini mau makan sinten ingkang ketempatan sesuai dengan arisan. Jadi bulan Juni seperti biasa lah. Minggu kedua makan nggih. Jamnya tetap sore. Supaya tidak timbul pertanyaan jam pinten jamnya ajeng mawon sore jam 1 undangan. Kepaksa banget ya telat. Ajak suwen telat sesama jam. Paksa itu udah gede gunung mungkin lu nih di mana itu. Ya, saya kira itu dulu sambutan dari saya. Nanti setelah tausiah nanti saya bagikan door prize yang nanti menjadi penanya. Iya kayak Pak Tarnopoli nanti bisa menyiapkan pertanyaannya. Iya Pak Tarno kok sebagai sama materi kau yang menjadi penanya ya tadi ketua regu tadi berarti gampang. Terus penasehat Pak Suwedi 5. Terus Pak Kasep 6. 2 lagi Bu dan rumah 1, Bu Indri 1. 8. Siap-siap pertanyaannya. Padung lah. Ya siap-siap pertanyaan. Ya sebelum saya akhiri, saya akan membacakan satu pantun. Pantun itu jumlah barisnya ada 4 di guru Munang SMP. Saya bacakan sebuah pantun. Kau beda apa? Ibu Ani membuat bolu. Ibu Ani. Bolu kukus di atas meja. Idul Fitri telah berlalu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu.
illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, yang penting nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini di tempat Ibu Hajah Sri Pujiani dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Hajah yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Ibu Hajah Sri Pujiani yang telah menyiapkan mulai tadi malam ya untuk pertemuan pada para hadirin ya pada sore hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada bahwa pertemuan ini adalah dilangsungkan setiap 2 bulan sekali, itu untuk memperkuat persaudaraan di antara kita semuanya, untuk mengulang kembali peristiwa perjalanan haji kita di tanah suci Mekah, yang kita semuanya anggota rombongan ini merasa senasib perjuangan ya. Kita merasa senasib seperjuangan pada saat itu di Makkah dan Al-Madinah. Saya masih teringat saya selama di Mekah di hotel tidurnya dengan Bapak Haji Mustoli, dengan Bapak Haji Supriyanto ya. Ngorokes apal pokoknya, ngorokes pemimpin apal ya, kalau Haji Supriyanto ya. Wah, alhamdulillah, itulah nikmatnya kita merasa senasib dan seperjuangan, sehingga hati kita terpati dalam kita bahwa kita semuanya adalah saudara. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian kita pulang pun merasa menjadi saudara, dan kita akan dipertemukan di dalam pertemuan silaturahmi rombongan 7 tiap 2 bulan sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya berdiri di sini di Sidapura, saya teringat dengan teman saya, mungkin ada yang ingat Bapak Haji Sudiro yang dari unsur ibunya yang dosen di UNT untuk di rumahnya di sebelah utara lapangan ya, terus beliau ya, hingga saya sudah hampir 4 kali pertemuan dengan beliau. Kemudian kami juga satu rombongan dengan beliau pada waktu haji tahun 2006 tahun 2006 dengan beliau, sehingga saya kami beberapa kali ke rumah beliau, dan dia juga sering ke tempat kami, sehingga kami merasa seperti saudara. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dikatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-10 ya Pak Ketua ya. Ke-10 berarti sudah 20 bulan ya. 20 bulan kita selalu bertemu dalam silaturahmi. Mudah-mudahan akan sampai pada titik tertentu tinggal 2 orang ya. Tahun berapa kita tahu, ya mungkin tinggal 2 orang, tinggal ngurut, syukur aja bocornya derek ya. Nah mungkin itu, mungkin sampai kapan kita pertemuan. Dari 45 sekarang sudah 40 ya, mudah-mudahan nanti tinggal 2. Kalau saya tahun 2006 pertemuan terakhir tahun 2018 Bu, berarti sambung 12 bulan. 12 tahun saya pertemuan haji seperti ini. 4 tahun belakangan ini sudah
sudah tinggal beberapa orang, ada tinggal 7 atau 8 orang, sehingga karena udah tua-tua, mungkin saya yang tidak masih muda, yang sudah tua tapi dianggap muda, sehingga pertemuan ya hanya pertemuan keluarga saja. Mudah-mudahan ini akan berlangsung nih Pak Bono, ya, akan berlangsung sepertinya sampai dengan maut menjemput kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lagi dikatakan oleh Bapak Haji Sembono bahwa kita silaturahmi pada hari ini. Untuk itu kami memberikan ada kesempatan kami kepada Bapak sekalian, kami ucapkan waqafallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila kami mempunyai kesalahan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dimaafkan Ibu Bapak ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian juga akan kita maafkan segala dosa kita. Insya Allah kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang suci kembali setelah bulan suci Ramadan. Namun kita hanya bisa ngomong tok ya. Bisa dilihat setelah bulan puasa selesai dari Pak Bono, ternyata biasanya kita dipuji ramai banget, sikit ba'da Syawal justru sepi ya. Justru sepi kudune Syawal ini peningkatan ya, tapi justru sepi. Mungkin cepat Bapak Ibu mungkin ya. Nama saya mohon. Iya. Pak Ustaz, sepi apa ramai Pak? Ramai ya. Alhamdulillah ramai itu sepi. Mohon bisa hitung sapi dari rong sab kadang-kadang dari subuh setengah sab Pak. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu kenyataan yang kita hadapi bahwa sebenarnya kita prihatin terhadap diri kita sendiri. Malah mungkin biasanya dalam rawatib 5 kali di masjid, sikit kayak gitu atau ngambang masjid ya, ya, atau ngambang masjid badan, kasih ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan selalu datang ke masjid yang biasanya kita berjamaah, sikit datang berjamaah nek maghrib toh. Mudah-mudahan di depan kita akan selalu istiqomah ya, yang selalu istiqomah jamaah minimal 5 kali sehari semalam ya, itu bos sekalian. Dan yang kedua, biasanya kita puasa wajib 1 bulan, siki puasa sunat kayak ini kok abot banget ya. Menggabung puasa sunatnya bapak, seperti hari ini. Kamu dari mulai. Alhamdulillah kami ucapkan selamat yang sudah menyelesaikan puasa sunnah Syawal. Bapak sekalian untuk masih ada waktu untuk kita melaksanakan puasa Syawal. Mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan teman pada hari ini, dan kami harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bisa kita hadirkan bersama. Memang pertemuan ini sangat jauh ya, anggenan. Karena tambah atau aduh banget, apa di dulu mungkin mau tambah aduh banget. Gerbong tambah mengenai pagi semalam ya aduh banget ya, aduh banget. Tapi insya Allah bertemu mesti pada seneng ya. Kita usahakan bisa datang, mudah-mudahan selalu kita hadir sampai maut menjemput kita ya. Insya Allah ya, datang ya. Insya Allah kita akan selalu hadir di dalam pertemuan ini. Di samping kita akan mendapatkan jasmaninya, makan minumnya, kita juga mendapatkan rohaninya. Insya Allah pahalanya akan selalu mengalir bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bijaksana kalau kami jawabannya lebar. Marilah kita dengarkan bersama Ustadz kita, Ustadz yang sangat kondang bagi kita, baik di Moroko maupun di Makkah Al-Mukarramah, yang selalu kita dengarkan setiap minggu sekali ya. Nah, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mustoli. Alhamdulillah bisa hadir pada saat ini Pak Mustoli. Kita kangen dengan suaranya ya. Kalau Pak Asep sudah biasa dan mantap, sekarang hadir Pak Asep ya, Bapak Haji Mustoli. Sekian, kami mohon maaf atas kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, terutama mungkin pada ketua rombongan Pak Mala Juheli yang kami hormati, kepada tuan rumah yang saya hormati juga, serta para jamaah haji kloter 29, teman-teman jamaah haji yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada sore hari ini atau siang hari ini saya bisa berkumpul kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang tanya tumben, biasanya rata kak. Tiba-tiba kok muncul. Dan yang dia lagi manasik latihan aktif, sih kok orang aktif. Ada yang tanya begitu. Nggih nyuwun punten bahwa saya memang di tempat saya itu ya hari libur free day itu hari Jumat Pak, gitu. Sehingga dulu saya waktu manasik memang minta izin, gitu. Bahwa saya untuk manasik hari Ahad saya tidak bisa aktif, gitu. Sehingga kalau sekarang mau minta izin lagi, alasannya apa, gitu loh, gitu. Dan alhamdulillah kalau jadwal hari Ahad itu biasanya saya sampai malam, Pak, gitu. Jadi nyuwun ngapunten, bukan saya beralas-alasan, tapi memang ada kegiatan. Nah, kenapa hari ini bisa? Karena kebetulan belum saya mulai, baru masuk kemarin, anak-anak belum saya mulai, gitu. Sehingga alhamdulillah bisa kumpul dengan Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi ya kepengen lah, gitu, bareng-bareng kumpul begitu. Tapi mohon maaf sekali lagi bahwa jadi nek diatur sing jere nang free day itu hari Jumat kok jadi free ini hari Ahad, itu kan orang bener, orang tiru Arab gitu loh. Nah karena kan free day ya liburnya hari Jumat kan Pak, oke? Gitu loh, cuma ngapunten nih, ini alasannya wong memang free hari Jumat. Ya kita di lembaga kita memang udah sejak dulu nggak pernah libur hari Ahad. Sehingga kadang-kadang minggu-minggu kok sekolah gitu. Ya kita memang tampil beda gitu. Jadi yang jelas di tempat kami tidak ada hari pendek karena tidak ada hari Jumat untuk belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau tadi Pak Bono nyambut bahwa pertemuan kali ini tampil beda, ada acara yang beda, saya juga nyuwun ngapunten, saya nggak akan berbicara mungkin sekitar silaturahmi, karena itu kan udah biasa dari tingkat RT, RW, kabupaten dan seterusnya, itu udah biasa gitu. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana merenungkan hingar-bingarnya kemarin hari raya Idul Fitri itu antara lain karena ada acara mudik. Kalau nggak ada acara mudik saya kira nggak serame yang ada. Ya kita tahulah, mungkin seusia Pak Suheli dulu hari raya ya nggak kayak sekarang Pak, nggak macet-macet gitu, nggak ada siaran langsung arus mudik begitu. Selamat datang Bapak Haji Kuat ini. Teman satu kamar. Bapak Ibu sekalian, bahwa
acara mudik kelihatannya kita ikuti, atau kenapa sekarang begitu semarak, bahkan hampir semua stasiun televisi menyiarkan itu. Nah, saya ingin mengajak, mari kita ambil pelajaran lah dari mudik itu. Pertama, istilah mudik yang saya tahu dulu kalau di Kebarongan itu ada mudik. Mudik itu apa? Dulu yang saya tahu ya iwak pada manjat gitu. Nek bar banjir atau bar itu pada manjat mudik gitu. Tapi istilah lain kalau nggak salah mungkin ini dibetulkan ini Pak Bono sebagai guru bahasa Indonesia, bahwa mudik katanya pulang ke udik gitu. Jadi kembali ke kampung gitu. Karena apa? Pada hakikatnya sebetulnya kalau kita kemarin hanya mungkin nonton tidak ikut mudik, padahal sebetulnya kita adalah para pelaku mudik itu sendiri. Jadi disadari atau tidak disadari bahwa kita itu adalah pemudik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 155, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi di situ Allah menjelaskan pakai roji'un, kembali. Kalau sekarang mungkin kita ditanya mau kemana pulang, ya naik Pak Sadut pulang ke Kemawi lah gitu. Kalau saya pulang ke Barongan, Pak Juwali pulang ke Purwokerto begitu. Tapi hakikatnya sebetulnya bahwa kita di dunia ini bukan tempat kita gitu. Kita akan pulang kepada Allah gitu. Sehingga ini menurut saya satu pelajaran. Kita harus nyadari betul bahwa di dunia ini adalah bukan tempat kita kembali. Kita hanya sementara gitu. Ada dua ayat yang Allah menjelaskan tentang posisi orang yang kembali. Pertama ada di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Insya Allah ini udah hafal semua sebab sudah kalau malam Jumat mungkin bukan yasinan nggih para ibu bapak sekalian. Kahfian mbok. Napa kaya tenggen kula. Kadang-kadang niku teng desa. Assalamualaikum. Mangke malam Jumat yasinan nang daleme Bapak Kiai sinten. Tapi insya Allah nek kahfian orang anak pengumuman kados niku napa nggih? Mboten. Jadi kalau kita lihat sunnahnya mestinya bukan yasinan tapi Al-Kahfi yang kita baca. Di ayat terakhir surat Kahfi ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju, barang siapa yang berharap ketemu dengan Allah, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak akan berbuat musyrik kepada Allah sedikit pun. Ini tipe pertama yang Allah jelaskan. Jadi ada orang yang berharap ketemu dengan Allah, artinya lewat meninggal dunia. Tapi ada yang kedua di surat Yunus ayat 7 dan 8 insyaallah. Mohon koreksinya Pak Asep nanti kalau salah itu saya lupa itu. Bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika alladzina ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Jadi di situ Allah menjelaskan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ketemu dengan Allah. Di situ dijelaskan tidak ketemu. Kalau yang tadi pertama, wa man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mendaki ketemu dengan Allah, gitu. Tapi yang kedua tipenya ada orang-orang yang tidak mau ketemu dengan Allah.
Waradu bil hayati dunya, dan dia senang dengan kehidupan dunia, wa atma'an biha, dan merasa tenang, merasa nikmat dengan kehidupan ini. Itulah mereka-mereka yang lupa dengan ayat-ayat Allah. Dan tempat mereka adalah neraka akibat apa yang mereka usahakan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ngapunten, milih tipe yang pertama, pilih tipe yang kedua, nggih. Oh, yang pertama, saestu. Jadi berlebaran siap innalillahi. Begini, tipe pertama kan ingin ketemu dengan Allah gitu loh, nggih. Oh, ngeband. Coba nih kali ngeband. Oke, kalau nek mikir-mikir niki, kayaknya kok pase yang di awak kula kok kayaknya pase nomor kali gitu niku lho. Kayaknya senajan kula mame mungkin tingkatane hanya mendon jangan kampung, tapi kita nikmat urip teng dunya kok. Gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang untuk ketemu dengan Allah, maka Allah akan senang menemui orang itu. Dan barang siapa yang benci untuk ketemu dengan Allah, Allah akan benci untuk ketemu dengan orang itu. Mungkin nek diukur usia nyuwun ngapunten, Pak Suhili paling sepuh dong nggih di rombongan kita. Oh, maksudnya orang maksudnya kasih. Oh, 64. Nek maksudnya belum kayak mutan. Seni nek olahraga bareng, paling cemrinil dewek. Tes nang Gor Satrio paling juara terus niku. Dan terus di hadis ini Rasulullah menjelaskan siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah akan senang menemuinya. Kemudian barang siapa yang benci untuk ketemu Allah, Allah juga benci untuk ketemu dia. Sehingga alhamdulillah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, di antara kita nggak ada yang kayaknya senang untuk mati." Begitu kan? Jadi waktu itu Aisyah mendengar hadis Rasulullah ini, itu Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, di antara kita nggak ada yang senang mati ya Rasulullah. Kalau begitu Allah berarti nggak senang pada saya." Begitu pertanyaan dari Aisyah. Lah, apa jawab Rasulullah? Bukan begitu Aisyah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap orang nanti yang akan mengalami sakaratul maut itu akan ditampakkan, diperlihatkan apa yang akan menimpa dirinya. Kalau dia sebagai seorang mukmin, dia sebagai seorang muslim, akan ditampakkan balasan yang akan dia terima begitu kenikmatan, yaitu di surga. Sehingga orang yang menghadapi kematian itu, dia akan kepingin cepat-cepat mati. Karena apa? Balasannya udah jelas. Gitu. Bok, kalau kita sekarang ditanya, "Pak, siap mantan sekarang?" "Siap lah, sama masuk surga." Turun, Bok. Jadi kalau apa? Di hadis Rasulullah itu ditanya oleh Aisyah bahwa tidak ada di antara kita yang senang mati. Bukan maksud begitu Aisyah. Maksudnya kalau orang mau meninggal, insya Allah kita kan mau meninggal semua. Apa murid terus? Okay. Kita itu nanti sebelum meninggal itu akan diperlihatkan tempat kita itu nanti di mana. Lah, kalau seorang yang mukmin tadi itu sudah digambarkan, ini loh tempatmu dengan
kenikmatan yang luar biasa, sehingga apalah artinya dunia ini, sehingga dia senang untuk ketemu dengan Allah. Ini insya Allah hadisnya sahih, dan kita akan mengalami semuanya gitu, bahwa sebelum meninggal seseorang itu akan dikasih tahu, diberitahu di mana nanti tempatnya setelah kita meninggal gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang tadi man ahabba liqa Allah, yaitu orang yang senang untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mau tidak mau ya mestinya kita pilihannya yang pertama, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi tandanya kita senang kepada Allah, bertemu dengan Allah, kita itu mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Wah, insya Allah tadi sudah disampaikan bahwa kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan berbagai amaliyahnya. Itu semua adalah amalan-amalan soleh. Sebagai tanda berarti kita mudah-mudahan termasuk orang yang yarju liqa'a rabbih. Cuman masalahnya kalau kita bercermin dengan para sahabat, bahwa di akhir Ramadan atau di awal Syawal ini, para sahabat itu tidak merasa ayem, merasa tentram, bahwa saya sudah selesai bulan Ramadan, wis puasa tutup, tarawih tutup, maca Qur'ane bolak-balik khatam, kayaknya sudah paling bersih, kembali ke fitrah gitu. Tapi dulu para sahabat pada gelisah. Gelisahnya apa? Bahwa mereka gelisah. Kenapa gelisah? Takut kalau amal ibadahnya selama ini itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa kok nggak diterima? Rasulullah sudah mengingatkan kita semua. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari puasanya itu balasan apa-apa kecuali dapatnya hanya haus dan dahaga. Itu artinya puasa yang tidak diterima. Sehingga para sahabat itu khawatir, jangan-jangan puasa saya, ibadah tarawih saya, baca Quran kita nggak diterima. Sehingga mereka berdoa 6 bulan setelah Syawal ini, dari Syawal sampai dengan Rabiul Awal tanpa salah, mereka berdoa. Maka ini juga menjadi mestinya yang kita amalkan, yaitu doa dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah akan menerima ibadah kita dan ibadah kamu sekalian. Itu dipanjatkan selama 6 bulan setelah bulan Ramadan, dan nanti setelah 6 bulan ini mereka memanjatkan doa untuk ditemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini yang kadang-kadang mungkin beda kita dengan para sahabat. Nek kita wis bar puasa kayaknya wis bebas, ayem, wis pokoknya mlebu surga gitu. Memang dalam masalah ibadah kita perlu ada 2 hal yang kita ada pada diri kita, yaitu khaufan wa thama'ah. Kita berharap kepada Allah amal kita akan diterima, dan takut kalau amal kita tidak diterima kita akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para hadirin jamaah haji dan hajjah sekalian, bahwa tadi untuk orang yang yarju liqa'a rabbih itu adalah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat musyrik kepada Allah sedikit pun. Kira-kira kita udah terbebas dari syirik? Mudah-mudahan ya. Kita berharap begitu. Saya nyuwun ngapunten. Saya ambilkan contoh, saya nggak akan
apa itu syirik dan seterusnya, tapi ada contoh. Ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa tiaroh itu musyrik, tiaroh itu musyrik, gitu, sampai dengan 3 kali. Kalau kita ada berita diulang-ulang, umpamanya ada berita banjir, 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 biasanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bolak-balik. Kenapa diulang-ulang? Karena itu penting untuk diperhatikan. Copet, 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 biar orang perhatian kan, gitu. Lah kalau Rasulullah menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tiaroh itu musyrik, tatayur itu musyrik. Lah kemudian pertanyaannya, sebetulnya tiaroh yang dikatakan oleh Rasulullah musyrik itu apa sih? Ini kita mungkin biasa disampaikan Pak Cismanan ini. Tiaroh tu syirkun, tiaroh tu syirk. Bahwa tiaroh tatoyur niku musyrik. Kata Rasulullah langsung, itu lafadznya pakai syirkun. Ada penjelasan bahwa apa sih yang namanya tiaroh yang dikatakan oleh Rasulullah sampai 3 kali itu termasuk perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik banyak. Tapi kenapa Rasulullah langsung di situ menyatakan at-tiyaratu syirkun itu? Sebetulnya apa, makhluk apa tiaroh itu? Tiaroh itu adalah, ada yang mendefinisikan, menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Ini pengertiannya, ya, bahwa yang namanya tiaroh, tatoyur itu adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang sudah dimaklumi, diketahui. Gitu. Nah, selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, Haji Santo, bisa rawuh. Lah, maksudnya kepripun? Menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat. Monggo, ini ada tempat. Contohnya nopo yang dilihat, nggih. Nggih nyuwun ngapunten. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi niku nek konten kita badhe pergi, badhe kesah, tindak, kok disambut udah. Niku jadi nopo? Nek arep metu lunga kok disambut udah. Terusnya nopo? Sial. Sial. Oh berarti tatoyur niku ora nang maledok. Nek tatoyur niku asline jane niku dari kata toiro, burung. Tatoyur niku artine wong Arab jahiliyah senien niku nek arep lungan-lungan niku ngeburaken burung. Dideleng burunge mabure ngetan apa ngulur, kanan apa kiri. Nek kanan niku tanda baik, jadi sida oleh lunga. Tapi nek terbangnya ke kiri niku dianggap sial, jadi ora sida lunga. Asli usnya. Niku asli. Lah nek teng Indonesia secara umum tatoyur niku kados niku bahwa menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat. Kita arep lunga ketiban cecap. Jadi nopo alamatnya? Itu kan dilihat nggih. Oh tiba apa cecap. Wis atine berarti pikirannya oh arep boleh door press. Kemudian yang didengar, nyuwun ngapunten, mugi-mugi teng Sidabur niki mboten nonton. Kula jaman cilik, Pak, nggih. Kula krungu niku adimin cilik nek dolan weruh wit gedhe nang kuburan sing jere angker. Niku ora wani ngecungi. Nek ngecungi kok dilamun.
Niku kula krungu kados niku. Duka teng mriki wonten kados niku napa mboten? Oh, wonten sami mawon berarti. Lah niku sumbere duka saking pundi? Nggih. Dadi apa hubungannya ngecungi wit gede kok karo jere niku ora dilambut bosok. Lha niku duka niku saking sinten sumbere lha niku? Oh, saking bae. Mbah sinten niku? Oh, bae. Jadi nyuwun ngapunten, pernah kula amati kok dene kantonnya wis prajalela temen nggih. Terus malih sing mungkin pun dimaklumi lah nggih. Niki mangke bar Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan niku nggih. Nek Muharram, next niku Syawal, begitu Syawal kan sing jenenge wong barang gawe dridir. Nggih. Nyuwun ngapunten, kula hari ketiga wis kondangan. Nggih. Asli ku kan. Tapi cobi makane bulan Muharram pada barang gawe napa mboten? Barang gawe. Kecuali syura. Nek sama niko kayaknya pun mandan orang mati teman-teman. Tapi niku di kalangan masyarakat cobi itu bagi Pak Pengulu masa kering niku nek bulan Muharram, tapi nek Syawal bulan basah. Nah, nggih. Sebab napa? Jerene nggih wonten paham bahwa nek barang gawe nang bulan Muharram cara wong Sundane pamali, cara wong Jawane ora ilok, lha niku napa? Sehingga boleh napa? Boleh barang gawe pada bulan Syawal. Sehingga nyuwun ngapunten, sing dongane puasa Syawal ora puasa-puasa. Lah masa kondangan kon puasa. Tapi kalau amati, kalau cari, kenapa kok orang banyak melakukan hajatan nikahan di bulan Syawal? Ternyata Aisyah menceritakan bahwa tajawani Rasulullah niku menikahi aku di bulan Syawal. Jadi ternyata pernikahan Rasulullah kali Aisyah niku wonten bulan Syawal. Senajan niku boten wonten anjuran, tapi Rasulullah nyontoni kados niku. Terus itu beberapa contoh tatoyur yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin masih ada yang kita lakukan. Okay. Itu kata Rasulullah bahwa atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Okay. Mudah-mudahan kita waspadalah, okay, bahwa itu enggak berdasar, Pak. Okay. Saya cari-cari, kalau tuku buku Primbon Jawa apa nggih? Penasaran kadang-kadang niku sebetulnya dasar-dasar niku teng pundi kados niku napa sumbere kados niku. Tapi kok saya kayaknya belum menemukan gitu. Oh, kalau itu kata-kata Wali Songo umpamanya atau siapa ya mungkin ada dasarnya. Tapi kayaknya hanya kila wakola jerene kados niku. Tapi niku jangan kayaknya pun masyarakat banget. Sehingga monggo bahwa kita itu para pemudik yang baik, kita mempersiapkan bekal untuk mudik. Bekalnya apa? Tadi yaitu kita beramal soleh gitu. Nah, tanda amal soleh kita itu diterima menurut Hasan Al-Basri bahwa inna min jazaa'il amali al-amalus sholih ba'dahu, bahwa sesungguhnya balasan amal atau amal itu diterima itu kita lanjutkan amal soleh sesudahnya. Jadi kalau tadi para sahabat khawatir jangan-jangan puasanya nggak terima, jangan-jangan tarawihnya nggak terima, jangan-jangan baca Qur'annya nggak diterima, untuk mengetahui bahwa amal kita itu diterima atau tidak, itu menurut Hasan Al-Basri dilihat setelah mengamalkan amal soleh diikuti dengan amal soleh yang lain apa enggak.
Kemarin kita udah puasa 1 bulan lah, buatan 30 hari. Mungkin yang mulai dari Selasa ya dinten Senin ya, Senin 30 hari, tapi yang mulai dari Selasa ya hanya 29. Diikuti nopo? Sebab jelas hadisnya bahwa man shoma Ramadan summa taba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa bulan Ramadan, tutup ya Pak Bu, bukan orang diutang. Oh, sebagian mereka mau kemana nonton ya? Summa taba'ahu sittan, nuli mengikuti setelah bulan Syawal itu, bulan Ramadan itu 1 bulan dengan 6 hari di bulan Syawal, kasaumid dahri, maka iming-imingnya pahalanya itu bagaikan puasa sepanjang tahun. Tapi tengriki syaratnya jane mboten namung 6 dina tok. Syaratnya puasa bulan Ramadan wis beres. Kemudian summa taba'ahu sittan, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Wingi wonten sing tanglet teng kula, Pak. Niki kula saene nyawal riyin napa nyarutang riyin? Kula memberikan jawaban nek menurut kula sepengetahuan saya bahwa nyarutang itu hukumnya wajib, sementara puasa Syawal itu sunnah. Sehingga kalau ada yang wajib dan sunnah, yang didahulukan yang wajib dulu. Sebab apa? Kita mboten ngertos umur. Mungkin dengan nyawal dingin utangnya urung disarutang kok wis innalillahi riyin. Lah kan berarti gak ada utang. Tapi nek kita nyarutang riyin bar niku napa nembe nyawal wa insyaallah kali-kali angsa. Jadi tanda bahwa amal ibadah diterima itu antara lain setelah melakukan kebaikan diikuti dengan kebaikan yang lain. Nek wingi traweh, lah napa sedikit traweh boten digantos tahajud. Nggih. Jadi kalau kamlet lare-lare masih witir, enggak witir kan hanya bulan Ramadan. Niku lare-lare. Nek jamaah haji iki insyaallah boten pun biasa witir lagi di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan mesti ini kita lanjutkan. Asliku. Nek wingi maca Quran mungkin hatam 3 kali atau hatam 1 kali dan seterusnya, ya seniki aja ditinggal. Sebab nopo? Nggih Allah sing kita sembah teng bulan Ramadan jadi sembah di bulan Syawal niki. Jadi aja kenal ari Gusti Allah nek bulan Ramadan tok. Nek bulan Syawal kenale mbok sapa. Yang kedua, memang dalam syariat Islam Rasulullah menjelaskan bahwa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu adalah adwamuha, yang lestari, wa in qalla, walaupun sedikit. Nggih nek wingi bulan Ramadan one day one juice ya sedikit, one day rong jus dadi ku napa? Nggih. Apa tiru Imam Syafi'i? Kalau mau saya Imam Syafi'i kok nek bulan Ramadan hatam maca Quran ping 7, Pak. Niki hatam ping pinten? Lah sing penting ora hatam karo tadabbur. Para bapak, para ibu ingkang mulya, kayane kurang bijaksana, pun jam 7 lewat, niki kayane wis asar, nggih. Tadi kan ini kultum jam 7 nggih. Ini bukan lagi kultum berarti kuliah 7 menit, ini wis kuliah setengah jam seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Niki kula ketemu menangi dubruk menjadi istri kok ono. Begitu mantap langsung ditodong. Nggih. Tapi mboten napa-napa di dalam rangka kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bahwa mudah-mudahan kita yakin bahwa kita di dunia ini itu bukan tempat akhir kita.
hakikatnya tempat kita itu adalah nanti di surga, karena kita keturunan Nabi Adam yang dulu memang tempatnya di surga. Di dunia ini untuk beramal, bertaubat, sehingga kita mudah-mudahan akan kembali kepada Allah dalam keadaan sudah diterima amalnya untuk kembali menjadi ahli surga yang kita harapkan. Itu saja saya kira untuk sekedar watawassobil haqqi watawassobil sabr. Dan tadi suruh menutup, saya kira doa yang terbaik yang diajarkan Rasulullah ya, kalau kita nutup majlis pakai doa kafaratul majlis saja lah gitu ya. Mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan selama yang kita bertemu ini ada kekhilafan, kesalahan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya serahkan kepada Bapak Sumono memimpin acara doa. Pak pembawa acara. Sebelumnya alhamdulillah ini yang tadi sudah saya sampaikan izin hadir Mas Santo dan Mbak Lina, Pak Tua dan istri sudah bisa berkumpul bersama gabung hadir pada pertemuan sore hari ini. Saya mohon maaf niki perizinan mau ingin ambil izin yang itu. Kemudian yang kedua, tadi saya lupa, ini pertemuan yang memang lain dari yang lain. Pertemuan pada hari ini juga kebetulan bersamaan dengan peringatan dari Kartini Hari Ibu. Tidak lupa saya mengucapkan selamat dari Kartini kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi Kartini Indonesia yang handal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk arisan sudah dikocok. Oh, bagaimana Pak Heli ini dikocok? Pak Heli, nama Pak Haji Suheli yang keluar, sehingga pertemuan silaturahmi rombongan 7 kloter 9 berikutnya di tempat di dalamipun Pak Haji Suheli. Tanggal minggu kedua, hari Minggu ya. Minggu kedua, tanggal berapa saya belum lihat tanggalan. Itu nanti bulan Juni. Minggu kedua bulan Juni dalamipun Pak Suheli. Insya Allah Rabu ya. Tanggal 9 Juni. Nah ini ya saya akan bukan. Berarti pertemuan sore ini cukup lengkap kecuali Bu Risma ini, Pak Santo dan Pak Kuat bisa hadir. Jadi sekali mereku dayung 2-3 pulau terlampaui ini Pak Santo dari sini langsung ke Batu Ratnya. Sudah dari Sinomo. Oh, 12 gitu. Kemudian yang berikutnya untuk jadi membagikan door prize. Kita masuk. Oh. Semua Bu. Untuk semua. Untuk membagikan door prize ini ada 8 apa ada tambahan ya? Oh ya, ini semuanya ya. Tapi jumlahnya oh iya. Ya untung-untungan nanti yang dapat nih. Iya, yang kedua bisa ambil untung. Nah ini yang dibagi ini ada 8. Karena jumlahnya ada 8. Yang hadir ini ada 30 lebih. Maka ini dengan cara diundi lah, tapi bukan dikocok. Dengan cara menjawab pertanyaan, okay? Mau dikocok aja ujian harapan. Dengan menjawab pertanyaan.
aturannya kira-kira seperti ini. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat, mungkin yang bisa menjawab lebih dari satu. Tapi yang paling cepat itu yang berhak mendapat door prize. Kemudian semua berhak untuk menjawab, kecuali yang bertanya. Tak apa dijawab. Nah, nanti yang mesti bisa jawab. Kecuali yang bertanya. Nah, yang bertanya karena ada 8 berarti 8 orang. Ya, ketua regu ada 4, ditambah penasihat 1, 5, kurang 3, nanti Pak Asep tolong memberikan pertanyaan, berarti 6, kemudian 2 lagi, yang nomor 7 ibu-ibu, ibu tuan rumah, Bu Puji, Bu Hani. Dan yang terakhir Bu Rima apa ya? Ya boleh. Nah, saya mulai dari Pak Suhedi sebagai penasihat. Iya, materi pertanyaannya ya kegiatan ibadah kita lah, ibadah haji. Apa saja boleh, di Mekah boleh, di Madinah boleh, di sini ya boleh. Monggo. Untuk cepatnya saya persilakan Pak Suhedi. Yang mau jawab macung saja. Nanti yang nunjuk Pak Suhedi. Nah itu. Itu ya cepat. Pertanyaannya adalah cepat lewat. Doa minum air jam-jam. Ayo. Air jam-jam. Wah, Pak Haji Tanus. Untuk lagi. Iya, terus dapat tausiah pertama kali. Jawabannya betul, tidak 100, silakan berhak mendapat door prize. Ambil sendiri Pak. Nasib panjenengan itu dapat yang mana nanti silakan ambil sendiri. Ambil sendiri. Wah, si gede Pak. Yang gede belum tentu lebih gede. Kemudian regu 1 Pak Musoli ya. Monggo Pak. Pertanyaan. Pertanyaannya tadi diminta sekitar ibadah haji. Doa sewaktu kita sa'i di lampu hijau. Ya sudah jawab. Betul lah. Ini jangan gimana? Oh Yuli mau dipijama. Apalagi dengan Pak Asep. Iya. Terima kasih ya, Pak. Ya tidak baru mana sing kulit kok. Nah yang sudah dapat nggak bisa lagi ya sekali. Kemudian regu 2 saya sendiri. Saat yang paling dinanti-nantikan kita bersama dan saat yang paling mengesan sepanjang hidup kita, yaitu kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Setelah tertunda karena COVID 2 tahun, kita harap cemas kapan kita bisa berangkat. Nah pertanyaannya, tanggal bulan berapa kita berangkat dari Purwokerto dan pulang sampai Banyumas? Yang luar bagaimana? Tanggal bulan berapa kita berangkat dari Purwokerto kembali ke Banyumas? Bu Murni dulu ya. Bu Murni monggo. 22 Juli tahun jangan diberitahu. Kembali 5 Agustus 2022. Kayaknya pulangnya bener 5 Agustus. Berangkatnya yang keliru ya. Saya kira berangkatnya salah itu jawabannya, bukan 22. Mungkin 1 Juni. 20 1 Juni. salah. Apa
Oh, jadi 21 ya sama dengan bulan 22 Juni. Oh. Juli salah. Juni 22 Juni 2022. Salah. 22 Juni dari Purwokerto kan ya? Dari Purwokerto? 22 Juni. Oh, yang betul 22 Juni bukan Juli ya? Iya. Jadi Bu dengan saya Juli. Oh ya, 22 Juni 5 Agustus. Tadi Mbak Ina benar ya? 21. Berarti ya? Berarti monggo. Nih. 22 Juni 5 Agustus. Ya, itu yang betul. Tadi jawaban yang betul. Itu Juli. Oh, ganti. Berarti tadi jawabannya benar. Salah ya? Ganti. Ya, kalau bila pertanyaannya kapan pertemuan alumni Mekah Madinah pertama kali dilaksanakan di mana dan di rumah siapa? Ya, Bu. Jawabannya lengkap. Oke, Bu. Nanti saya yang jawab. Bakal. Siapa lagi? Di tempatnya Pasis Manan. Ada yang masih ingat? Tanggalnya ya, Mas. Jawa. Tidak ada. Boleh ya, Pak? Boleh. Oh, boleh. Tanggalnya 11 September tahunnya 2020. 11 September 22 di rumah Bapak Sismana, betul? Iya. Ya, boleh jawab. Belum tentu yang ya, ini ya. Semua monggo. Ada dosis bisa diambil. Berarti saya yang dapat ya? Iya. Ya, ambil sendiri. Pertanyaan yang keempat. Terima kasih. Tiga Pak Sismana, monggo Pak. Di Madinah ini, di Madinah. Siapa Ustadz yang ngisi pakai bahasa Indonesia di Madinah? Namanya? Madinah Bapak. Ya. Yang biasa ngaji nama Ustadz di Masjid Nabawi yang pakai bahasa Indonesia. Ya, aslinya dari mana? Dari Sumatera. Namanya lupa. Ya. Namanya aja, namanya dulu. Namanya nih. Ustaz Asep. Ya. Selanjutnya apa nama hotelnya? Hotel pas di Madinah. Ya, di Madinah nih, di Madinah. Di Madinah dulu ya. Assalam, ada dimana apa? Oh iya ini. Oh iya. Ya, masih ada 4. 5 malah. Berikutnya untuk Regu Asar. Ya, itu Regu 4 Kapten di Ngawang Pak. Udah manual lah. Aduh, bayar pajak istri dia di.
Yuk, pertanyaan. Jadi yang bertanya timnya rusak. Pertanyaan ini mengenang ya, mengenang kembali sejarah waktu di sana. Ini mau apa tiket? Sama tiket? Iya. 50% pertanyaan. Pada waktu saya piket, iya. Itu ada satpam di depan kamar saya. Pak Salut. Mudes. Minimal 2 orang siapa saja. Pak Salut. Kata satpam Pak Manto ini Pak Manto. Iya, Pak Manto karo Pak Salut. Aku orang tadi. Soalnya Lina belum tiket. Ya, sampai yang kelima. Sekarang yang keenam. Masih 3. Pak Ustadz Asep, monggo Pak, untuk memberi pertanyaan. Siap-siap yang mau menjawab. Ibu, pertanyaan saya, ketika kita di Masjid Nabawi, di sana ada makam Rasulullah SAW. Di samping itu ada 2 sahabat Nabi yang dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Siapa sahabat Nabi yang dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah Jawabannya 2, benar semua tidak ada orang. Berarti Bapak Ibu dapat hadiah ini. Iya Bapak. Pilih sendiri. Ya selamat. Selamat. Tinggal 3. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. Bari Mama Mbak. Apa ya, Bu? Apa sih, yo? Aku ada ikut-ikut apa ya? Apa ya, Bu? Lauk apa yang paling sering? Berapa tanggal lahir saya? Lauknya sering sejak. Paksis mana orangnya? Apa ya? Siapa yang tidak pernah mepet? Pertanyaannya ya siapa dan di mana gimana? Enggak siapa aja. Siapa nama ketua kloter kita? Kloter. Kloter. Saya. Nama saya. Ini mau nggak sudah. Ibu aja Judin. Ibu aja Judin. Monggo ini. Masih 2. Pilih. Yes.
di situ aja nggak apa-apa kan? Ya, masih ada dua. Monggo pertanyaan. Langsung dua. Monggo pertanyaan. Jamaah haji yang tibanya di kota Makkah itu namanya haji apa? Ayo. Jamaah haji ya. Tibanya dari kota Gelombang pertama. Tiba pertama di Mekah. Namanya istilahnya haji apa gitu? Cuma-cuma ada ya. Apa Bu? Belum ya. Nama tuh. Maksudnya haji yang melaksanakan Apa Bu? yang melaksanakannya di kota Siapa Bu? Dipilih. Masih ada satu. Murni. Satu lagi masih ya? Iya. Kameramen silakan memberi pertanyaan. Oh, kameramen. Pak. Iya. Kameramen. Baik. Ada dua bandara ya. Ya. Kalau di Madinah namanya bandara apa? Madinah. Ya. Lalen lagi. Jadi ada dua bandara di Mekah sendiri ada, di Madinah ada, namanya bandara apa? Coba ya Pak. Ya, ya betul. Betul. Yang jadi pertanyaan di Mekah apa Madinah? Di Madinah namanya King Abdul Aziz ya bandaranya. Kalau di Mekah Jeddah, bandara Jeddah. Itu sudah betul tadi Ibu yang jawab. Nah, ini yang terakhir sama kreseknya. Bonus. Terima kasih. Demikian untuk pembacaan doa sekaligus menghadiri acara pada silaturahmi apa ya rombongan 7 dan 9 pada sore hari ini kepada Ibu Tuan Rumah kami menyampaikan terima kasih